kesempatan untuk kita berdoa, kesempatan untuk kita berbicara dengan Tuhan, kesempatan untuk kita periksa kita punya pribadi, bagian mana yang masih ada dosa. Baik, bagian mana yang masih ada dosa, kita harus periksa. Atau pada waktu kita ke kebun, di sana kita sedikit tidak ada anak-anak Tuhan yang dalam kita. Itu kesempatan. Sambil kerja kita berpikir tentang Tuhan. Sambil kerja kita renungkan firman Tuhan. Ya, jadi sekarang di dalam pikiran harus ada ayat. Ayat itu harus dipikirkan. Karena di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 di situ dikatakan bahwa apa? Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Mereka itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Baik, dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu kata firman Tuhan. Jadi janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Itu harus ingat-ingat. Janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Itu harus ingat-ingat. Karena firman Tuhan itu adalah apa Allah sendiri. Ayo mana aku buatkan berokai tidak. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, baik. Corona dia akan takut babi akan lari. Karena tidak ada firman Tuhan yang kita renungkan, makanya corona itu dia berlari. Ganggu anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan tahu ada firman Tuhan. Ini mana berlaku harus apa? Nyalakan Roh Kudus itu, jangan padamkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dipikir-pikirkan. Harus ambil ayat-ayat yang pendek kalau mau direnungkan, kalau mau hafal-hafal. Waktu sudah tidak ada lagi, sudah sempit. Waktu yang tenang ini kalau sudah selesai, Tuhan bilang murka-murka yang datang itu cepat. Janganlah kalian bilang hal-hal tidak. Jadi tidak ada waktu anak-anak Tuhan untuk mencari Tuhan. Kami tak jangan lepas ini juga dengan agama Dewa jalan. Hanya murka yang pertama saja memberikan tutup-tutup pintu-pintu gereja. Apalagi murka yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dunia hancur-hancuran. Dunia tidak akan tenang, Tuhan. Ini masa tenang. Namanya tenang, tega. Ini kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Kesempatan untuk kita tinggalkan dosa. Kesempatan untuk kita apa? Renungkan firman Tuhan. Ini mana kalau kalian supaya Tuhan itu tidak mau Tuhan punya anak-anak itu masuk neraka. Tuhan mau semua yang ada di atas muka bumi itu harus masuk surga. Baik. Tuhan mau setiap orang yang ada di bawah golongan harus masuk surga. Makanya Tuhan mati di atas kayu salib. Baik. Setiap di depan rumah ada bendera-bendera hitam yang orang tanam. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan katakan, ini jiwa-jiwa yang mati oleh karena murka Allah. Karena mereka tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka di luar kebenaran firman Tuhan. Makanya maut itu mendatangi mereka. Mereka dibunuh oleh murka-murka Tuhan. Yang masih hidup ini karena mereka sudah tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi gunung batu bagi mereka. Sehingga serigala-serigala yang buas, singa-singa yang buas tidak menerkam mereka, kata Tuhan. Jadi Tuhan mau setiap jiwa yang masih bernapas di bumi, yang masih ada kesempatan, Tuhan mau supaya harus mencari kebenaran, berlindung di dalam kebenaran. Periksa diri pribadi kita masing-masing. Mungkin mata saya di luar kebenaran karena suka memandang ini orang lain, suami orang lain, dan menginginkannya. Karena di dalam hati katakan, apabila kau menginginkan perempuan atau laki-laki, jadi Tuhan
jasmani yang ada di Yerusalem. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya mereka masih keras kepala. Nanti ada waktunya untuk mereka akan bertobat. Mereka akan mengaku bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu di masa Antikris atau di masa Dajjal. 3,5 tahun Tuhan akan berikan kepada mereka, yaitu di masa kepicikan Yakub. Jadi yang masa sekarang ini adalah masa orang-orang Israel rohani. Kita ini sudah. Saya akan bacakan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Jadi itu menandakan seluruh dunia ya, keempat penjuru bumi. Supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah tadi pada dahi mereka. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat 4 begini bunyi firman Tuhan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi masa tenang ini Tuhan sedang memeteraikan hamba-hamba Allah di dahi mereka, agar mereka dilindungi dari segala murka-murka yang akan ditimpakan di bumi. Siapapun dia yang ada di bawah kolong langit, dia akan ditimpa. Tetapi beruntung bagi mereka yang ada tanda meterai Allah di dahi mereka, karena mereka akan dilindungi. Dan Tuhan mau supaya agar dimeteraikan, manusia harus tinggalkan dosa. Dosa itu jembatan untuk apa? Murka-murka Allah itu datang menimpa dia. Harus periksa pribadi kita masing-masing, dari ujung kuku sampai ujung rambut. Amin. Haleluya. Haleluya. Mulut harus ditobatkan. Amin. Yang suka maki-maki, yang suka tipu-tipu, yang suka bicara kata-kata kotor, harus ditobatkan. Tangan yang suka mencuri, harus ditobatkan. Tangan yang suka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, harus. Tangan yang suka coret-coret, togel-togel, harus ditobatkan. Banyak sekali dosa-dosa kalau saya sebutkan. Alat kemaluan yang suka bersinar, yang melakukan fisik atau seks bebas, harus ditinggalkan. Bertobat, ambil keputusan hari ini. Beruntung bagi kita yang masih bernapas. Mereka yang sudah menjadi tanah, sudah pergi di sana, mereka sedang minta kepada Tuhan. Tuhan, hidupkan saya kembali. Saya mau bertobat. Kembalikan saya kepada tubuh saya yang menjadi tanah. Tetapi Tuhan katakan sudah terlambat. Waktu untuk kau bertobat selagi kau bernapas di bumi. Kenapa saya katakan beruntung bagi kita yang masih bernapas? Kita diberi kesempatan. Kita masih menghirup udara yang segar. Kita masih minum minuman yang segar. Itu karena ada kasih karunia Tuhan. Roh kita belum dicabut oleh Tuhan tanpa miliknya. Kita masih bernapas. Kita beruntung. Tapi tidak pernah ada anak-anak manusia yang menaikkan ucapan syukur mereka kepada Tuhannya. Mereka berpikir bahwa apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang menikmati, apa yang mereka sedang makan, itu kebetulan terjadi. Karena tidak pernah mendekatkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran yang memberikan kita pikiran yang sehat, pikiran yang benar, agar kita mengenal Sang Pencipta kita, yang selalu memberikan kita berkat-berkat, berkat kehidupan, berkat kekuatan, berkat air,
berkat hujan, berkat matahari. Kalau kita sebutkan satu persatu, dia tidak akan terjadi. Dia tidak akan membuat, dia tidak akan mampu membuat itu semuanya. Karena berkat jadi selagi masyarakat bersabar, Tuhan mau supaya setiap semua yang ada di muka bumi menjadi keselamatan. Ada rahasia yang saya harus buka. Ada rahasia yang saya harus buka. Keselamatan hanya di dalam siapa? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bisa aku kemas. Yesus yang mampu menyelamatkan manusia. Yesus yang pernah mengalahkan maut. Siapa dia yang ada di dalam Yesus? Murka-murka maut, murka-murka Allah, murka-murka yang akan ditimpakan dalam muka bumi, dia akan diselamatkan. Dia akan dilindungi. Karena keselamatan ada di dalam dia. Karena Yesus ada di dalam dia. Periksa pribadi. Kalau hari ini tidak ada Yesus di dalam diri Anda dan saya, hari ini kesempatan. Cari, woi, cari. Jangan hanya tahu cari uang, woi. Jangan hanya tahu cari uang, cari keselamatan. Selagi waktu keselamatan, selagi kau keselamatan, selagi itu sudah bilang. Karena apa? Pernah saya mati suri. Saya pernah ke neraka. Di sana banyak jiwa-jiwa yang sedang menderita, disiksa oleh neraka, disiksa oleh neraka. Di sana tidak ada tempat tidur yang layak. Di sana tidak ada air minum yang dingin. Di sana hanya tempat penyiksaan. Kita disiksa siang dan malam selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Orang mau dikatakan di kimat tua. Artinya tidak ada habisnya. Tidak ada batas waktu. Walaupun kau ada di neraka ribuan tahun, itu anggaplah saja itu satu hari atau satu menit. Yang di neraka, dia bergerak lambat sekali. Woi, 5 tahun dianggap 1 menit kalau di neraka. Jadi kesempatan buat kita hari ini. Kita tinggalkan dosa. Cari keselamatan, cari kebenaran. Hanya kebenaran ini yang akan mengajarkan kita. Hanya kebenaran ini yang akan menyelamatkan kita. Kata-kata manusia, nasihat-nasihat manusia, itu hanya nasihat-nasihat yang sia-sia. Sia-sia adanya. Hanya kebenaran firman yang bisa menyelamatkan kau dan saya. Cari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan mau supaya setiap jiwa yang pernah lahir di bumi, dia tidak mau kalau satu orang pun binasa di neraka. Tuhan mau semua jiwa harus diselamatkan. Makanya Tuhan suruh saya harus lakukan. Karena pintu-pintu gereja, pintu-pintu masjid ditutup. Hanya takut kepada corona yang kecil. Baik, kalau kita ada di dalam kebenaran, corona akan balik kontan-kontan di takut kita. Baik, hanya karena gembala-gembala penakut, gembala-gembala yang berani tutup pintu gereja, domba-domba tercerai-berai tidak tahu kemana. Tuhan katakan, sebelum saya kembali, harus kumpulkan domba-domba saya. Bukan kau gembala itu yang kumpulkan mereka, tetapi saya yang kumpulkan, itu kata Tuhan. Harus kumpulkan mereka kembali. Pemerintah juga jangan berani-berani ambil kekuatan Tuhan atau ambil kita ini dalam Tuhan. Masa pemerintah kau yang berharap berani saja kau gereja. Tanya dulu, minta izin dari Bapak dulu. Sang kepala dulu kau minta izin. Sebelum kepala keluarkan surat izin untuk kau menutup pintu gereja. Ada saatnya Tuhan juga akan berani menghadap kau. Saya bicara di depan bupati. Walaupun bahasa Indonesia saya belum sempurna. Saya juga bicara di depan Kapolri. Saya bilang pintu ibadah jangan ditutup.
kita berdoa. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami anak-anak-Mu menaikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kebenaran firman hamba sudah sampaikan. Tetapi hamba orang berdosa Bapa. Hamba tidak sampaikan sesempurna yang Tuhan inginkan Bapa. Maafkan saya Bapa. Terima kasih. Bapa, anak-anakku yang sudah mendengarkan kebenaran yang ada di tempat ini Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Wahyu pasal 7, Tuhan Engkau meteraikan kami satu persatu Bapa. Dengan meterai kuasa Roh Kudus, tandai kami Bapa dengan tanda T di dahi kami, agar kami dilindungi. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Siapapun dia Bapa, siapapun dia Bapa, karena Bapa tidak membeda-bedakan orang. Bapa tidak membeda-bedakan ras, suku, bahasa. Semuanya di hadapan Tuhan sama, karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Baharui kami Bapa. Jubah kami Bapa dikuduskan oleh darah-Mu, karena kami percaya Bapa, darah Yesus masih mengalir. Menantikan anak-anaknya harus kembali, bertobat, menyesali semua pelanggaran dan dosa, minta pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami dan urapan dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kami melawan kekuatan apa? Kekuatan hanya dari Tuhan. Yang dapat menyelamatkan virus maut, sakit penyakit, kelaparan, gempa bumi. Kekuatannya hanya dari Tuhan. Kami akan terus menyatakan bangsa Indonesia yang punya dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kami akan serta. Sama presiden pun saya berani bertindak, karena ini memang kebenaran yang harus saya tegakkan. Kami kekuatan dari mana? Kalau Tuhan diinjak-injak, kalau pintunya ditutup, pintu kertas ditutup dengan doa. Kami akan takut iman bertumbuh jika kita mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Itulah pesan Tuhan. Jika pintu-pintu ibadah, pintu-pintu masjid, pintu-pintu gereja ditutup, bangsa ini akan punah, kata Tuhan. Bangsa ini akan punah. Lucifer, dia punya sifat anjing. Begitu kau takut, dia akan kejar, dia akan makan. Kau jadi bangsa dari sifat. Begitu kau berani punya iman, dia akan lari ke kau mati. Dia akan lompor. Itulah bangsa Indonesia, bangsa yang tak Tuhan. Shalom. Itu kesaksian, itu pesan Tuhan yang kami harapkan.